Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Carista dari kelas 11 DCKC 1. Sekarang kita sudah memasuki bab 3 yaitu static routing yang merupakan materi dari Cisco Certified Network Associate Part 2. Oke, di sini kita bisa langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat topologi ya. Di sini saya akan menambahkan satu router. Kita pakai yang 2811. Kemudian di sini saya akan menambahkan dua PC teman-teman. Di sini namanya saya akan ganti menjadi PC 1 dan PC 2. Kemudian jika sudah, kita bisa hubungkan menggunakan kabel automatically teman-teman. Di sini saya hubungkan dari PC 1 ke router. Kemudian dari PC 2 ke router. Nah, oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konsep router teman-teman. Jadi router itu menghubungkan antar network menggunakan perangkat yang bernama router teman-teman. Nah, misalkan untuk di PC 1 itu IP-nya 10.10.10/24. Di sini kita bisa ketikkan pada net ya teman-teman. 10.10.10/24. Kemudian untuk PC 2 itu misalkan IP-nya 20.20.30.20/24 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan pada PC 2 dan IP-nya 20.20.20.24. Kemudian untuk jalur yang mengarah ke PC 1, untuk yang interface FA0/0 itu menggunakan IP-nya misal 10.1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan misal IP-nya 10.10.10.1. Kemudian untuk interface yang mengarah ke PC 2 itu kan interface FA0/1 teman-teman. Di sini misalkan saya akan memberi IP-nya itu 20.1 teman-teman. Di sini kita ketikkan 20.20.20.1. Oke, kemudian di sini kita akan pasang IP di PC 1 dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa ke PC 1. Lalu kita ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini untuk bagian IPv address, di sini kita bisa ketikkan IP-nya dari 10.10.10.10. Kemudian untuk subnet masknya kita isikan 255.0 ya teman-teman. 255.255.0. Kemudian jika sudah, kita lakukan juga pada PC 2. Di sini kita bisa ke PC 2, kemudian desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa isikan IP dari PC 2 yaitu 20.20.20.20. Kemudian untuk subnet masknya juga sama ya teman-teman, yaitu 255.0. Jika sudah, kita bisa close. Dan di sini pada router itu kan jalurnya ada dua ya teman-teman, yaitu yang FA0/0 dan yang FA0/1. Nah, nantinya di setiap jalurnya itu kita akan pasangkan IP-nya teman-teman, yang nantinya IP itu akan digunakan sebagai gateway dari PC 1 dan PC 2. Nah, di sini kita bisa buka routernya. Kemudian kita ke CLI. Kemudian di sini kita bisa ketikkan node, lalu enter. Kemudian di sini kita masuk ke enable. Kemudian masuk ke config. Nah, kemudian kita akan masuk ke interface yang FA0/0 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke interface FA0/0. Kita ketikkan interface FA0/0. Kemudian enter. Lalu kita bisa masukkan IP address-nya. Di sini kita ketikkan IP add. Kemudian IP-nya, dan IP-nya itu yaitu 10.10.10.1. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya yaitu 255.25.25.0. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown teman-teman. Nah, di sini dia sudah menyala ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk juga ke interface yang FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan INT FA0/1, kemudian enter. Kemudian kita masukkan juga IP address yaitu 10.20.20.1, kemudian subnet masknya sama 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita juga nyalakan dengan no shutdown ya teman-teman. Di sini kita nyalakan dengan perintah no shutdown, kemudian enter. Nah, di sini dia juga sudah menyala ya teman-teman. Nah, jika kedua portnya sudah menyala, kita akan tambahkan IP gateway-nya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke PC 1. Nah, IP gateway dari PC 1 itu yaitu yang ini ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan 10.10.10.1. Ya, kemudian kita masukkan juga IP gateway yang di PC 2 ya teman-teman. Yaitu yang ini teman-teman, 20.1. Kita ketikkan 20.20.20.1. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman.
Di sini kita akan mencoba untuk mengirimkan surat dari PC1 ke PC2. Nah, jika fail, kita bisa coba lagi. Nah, oke, ini setelah saya coba lagi, di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, berarti untuk prosesnya itu dari PC1 dengan IP 10.10 akan mengirimkan paket ke PC2 dengan IP 20.20 teman-teman. Nah, maka saat PC1 mengirimkan paket, dia itu akan mengirimkan dulu ke router teman-teman. Nah, lalu router itu akan mencari device mana yang IP-nya 20.20. Lalu router itu akan mengirimkannya ke PC2 teman-teman. Lalu PC2 ini akan mengirimkan paketnya ke router untuk menjawab balasannya teman-teman. Nah, lalu dari router nantinya akan dikirim ke PC1. Nah, di sini kita langsung saja buka routernya teman-teman. Oke, di sini kemudian kita ketikkan busol IP root, kemudian enter. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat, di sini sudah terdapat IP yang dari PC1 yaitu yang 10.10 ini teman-teman, dan IP dari PC2 yaitu yang 22.20 ya teman-teman. Nah, berarti untuk yang PC1 dan PC2 itu sudah saling terhubung teman-teman, karena mereka sudah ada jalurnya. Nah, di sini kan ada tulisan C dan L ya teman-teman, ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada tulisan C dan juga L teman-teman. Nah, untuk C sendiri itu artinya connected dan L itu artinya lokal teman-teman. Nah, lokal itu berarti IP gateway-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat topologi baru ya. Di sini kita akan menambahkan dua router yang versi 2901 dan yang versi 2911 teman-teman. Dan kemudian kita tambahkan juga dua PC. Nah, jika sudah, di sini saya akan menghubungkannya dengan kabel automatically ya teman-teman. Jika sudah dihubungkan, di sini saya akan memberikan note untuk IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, jadi kalau router 1 ingin menuju ke PC1 itu menggunakan jalur yang GIG 0/0 teman-teman, yang ini ya teman-teman, dengan IP 192.168.1.1/24. Sedangkan yang IP PC1 itu adalah 192.168.1.10/24. Nah, dari router 1 ke router 2 itu menggunakan jalur yang G0/1 ini teman-teman. Jika dari router 2 ke router 1 itu menggunakan jalur G0/0 ini ya teman-teman. Lalu jika router 2 ingin ke PC2 maka dia melewati jalur yang G0/1 ini teman-teman, dengan IP 192.168.2.1/24. Untuk IP PC2 sendiri itu 192.168.2.10/24. Nah, di sini saya akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router 1. Kemudian kita bisa ke CLI. Lalu di sini kita bisa ketikkan no. Kemudian enter lagi. Di sini kita bisa masuk ke enable, kemudian const. Nah, pertama saya akan konfigurasikan dulu yang gig 0/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/0, kemudian enter, dan kemudian kita bisa ketikkan IP address-nya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan untuk IP-nya. Di sini kita ketikkan IP address. Kita bisa masukkan IP yang ini ya teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan 192.168.1.1. Kemudian jangan lupa kita masukkan juga untuk subnet-nya, kita ketikkan 255. Kemudian dia sudah bisa enter. Lalu kita bisa lihat dengan perintah no shutdown untuk menyalakannya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini sudah berwarna hijau atau sudah nyala ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 2. Nah, di sini untuk yang mengarah ke router 2 yaitu yang gig 0/1. Di sini kita bisa edit dulu teman-teman. Kemudian kita ketikkan interface gig 0/1, kemudian enter. Lalu kita masukkan juga untuk IP address-nya teman-teman. Kita ketikkan IP address. Dan di sini kita masukkan IP dari si router 1 ini yaitu 10.10.1. Kita ketikkan 10.10.10.1. Kemudian kita masukkan juga untuk segmen-segmennya yaitu sama 255.255.255.0. Kemudian kita nyalakan juga teman-teman dengan perintah no shutdown. Ya sudah terbentar. Nah, ini itu belum nyala ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ini itu untuk kabelnya masih merah. Nah, karena ini itu kita belum mengkonfigurasikan di router 2-nya teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka dulu untuk router 2-nya. Kita buka router 2, kemudian ke CLI, lalu di sini kita bisa ketikkan no.
kemudian enter, kemudian kita masuk enable, lalu config. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu yang gig 0/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/0. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan IP address. Di sini kita bisa masukkan IP yang 10.10.2 atau IP dari router 2 ini ya teman-teman. 10.10.10.2. Dan jangan lupa kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Oke, kemudian kita akan coba nyalakan dengan perintah no shutdown. Kita ketikkan no shutdown, kemudian enter. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke PC 2. Kita bisa enter lagi, kemudian di sini kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa lihat terlebih dahulu ya teman-teman untuk yang mengarah ke PC 2 yaitu interface gig 0/1. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/1. Kemudian kita enter. Lalu kita bisa masukkan IP address-nya. Di sini kita bisa masukkan IP yang ini ya teman-teman, yaitu 192.168.2.1 atau IP yang mengarah ke PC 2. 2.168.2.1, kemudian jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, dan kemudian kita bisa nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini dia sudah menyala ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk kabelnya di sini sudah berwarna hijau. Nah, di sini jika sudah menyala semua, ya sekarang kita akan mengkonfigurasikan IP-nya di masing-masing PC-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa konfigurasikan IP-nya di PC 1 terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa tuliskan IP-nya yaitu 1.2.1.1.1.10. Kemudian kita masukkan subnet masknya juga yaitu 255.0. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita lakukan juga pada PC 2. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Di sini pada PC 2 kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.10. Kemudian subnet masknya. Dan kemudian untuk default gateway-nya kita isi juga yaitu 192.168.2.1. Kemudian jika sudah kita bisa close. Nah, lalu kita bisa kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa kirimkan surat. Nah, maka di sini itu hasilnya akan failed ya teman-teman karena kita itu belum mengkonfigurasikan static routing-nya. Di sini saya akan menambahkan note terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman di dalam static routing itu ada dua, yaitu search dan destination. Untuk search it sendiri itu artinya mencari dan destination itu artinya tujuan teman-teman. Nah, untuk search atau mencari ini misalnya tadi kan dari PC 1 mau kirim paket ke PC 2, maka dia itu akan mencari jalur ke PC 2-nya teman-teman. Nah, lalu untuk destination yang artinya tujuan itu misalnya tadi kan tujuannya PC 1 itu mau ke PC 2. Nah, maka nanti si PC 1-nya itu akan mencari IP dari si PC 2 ini teman-teman. Nah, kita akan coba ping dulu untuk IP 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke PC 1. Di sini kita bisa close dulu. Kemudian kita masuk ke command prompt. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ping. Lalu kita masukkan IP dari si PC 2-nya ya teman-teman. Yaitu 192.168.2.10. Kemudian kita bisa enter. Nah, maka di sini untuk reputnya itu sudah IP from teman-teman. Nah, maka ini kita sudah berhasil ping ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat IP rootnya di router 1. Di sini kita bisa buka router 1. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu config. Kemudian di sini kita bisa ketikkan do show IP root. Kemudian enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu tidak ada IP atau network yang terhubung ke PC 2 teman-teman. Atau yang ini teman-teman 2.1 karena kita itu belum mengkonfigurasi static routing-nya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi static routing-nya. Di sini kita akan melakukan konfigurasinya di router 1. Namun sebelum itu kita harus menentukan tujuannya dulu teman-teman. Nah, nanti kan PC 1 mau terhubung ke PC 2. Nah, berarti kita akan menuliskan network dari si PC 2-nya ini teman-teman. Nah, untuk network dari si PC 2 ini kan adalah yang 2.0. Di sini jadi kita bisa langsung saja masuk ke router 1. Di sini kita bisa ketikkan IP root. Kemudian masukkan networknya yaitu 192.168.2.0.
Nah, jika teman-teman bingung kenapa di sini itu 2.0, itu karena kita itu menuliskan networknya, bukan IP address-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan juga untuk subnet masknya, yaitu 255.0. Dan kemudian di sini kita akan mencari juga untuk jalurnya. Nah, berarti kalau misalnya PC1 mau ke PC2, dia itu berarti harus melewati router 1 terlebih dahulu teman-teman. Nah, router 1 itu kan sudah ada di sini, yang 10.10.10.1 ini ya teman-teman. Nah, lalu dia itu akan masuk ke router 2, berarti dari router 1 ke router 2. Nah, di sini untuk yang 10.2-nya tidak ada, maka di sini kita akan tuliskan 10.10.10.2. Karena di sini untuk 10.2 itu tidak ada ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa tuliskan 10.10.2. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita cek dengan perintah sudo IP root. Kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini sudah ada untuk yang 2.0-nya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Lalu kita akan coba juga di router 2-nya ya teman-teman. Kita bisa ke router 2. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke enable, lalu config. Nah, kalau di router 2 itu sebaliknya ya teman-teman. Nah, tadi kan PC1 yang ke PC2. Nah, sekarang PC2 yang ke PC1. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP root. Lalu kita bisa ketikkan network dari si PC2-nya teman-teman. Nah, di sini jadi kita bisa masukkan yang 192.168.1.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.1.0. Kemudian kita masukkan juga untuk subnetnya yaitu 255.0, 255.255.0. Lalu kita akan mencari jalurnya juga. Nah, teman-teman, misalkan dari PC2 mau ke PC1 itu kan pastinya melewati router 2 dulu. Nah, namun untuk router 2-nya itu kan sudah ada di sini karena itu kan IP dari gateway-nya, teman-teman. Nah, tapi biasanya untuk si router 1 itu belum ada IP-nya. Makanya si PC1 dan PC2 itu enggak bisa terhubung ya, teman-teman. Nah, berarti dia itu akan melewati router 1 yang IP-nya 10.1, teman-teman. Jadi di sini kita bisa tuliskan 10.10.10.1. Kemudian enter. Kemudian kita bisa ketikkan sudo IP root. Enter. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa perhatikan di sini itu sudah ada yang 10.0 teman-teman. Yang ini ya. Dan jika sudah, kemudian kita akan coba pin lagi teman-teman. Kita masuk ke PC1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan pin 192.168.2.10. Kemudian enter. Nah, biasanya itu di sini yang pertama itu akan request timeout teman-teman. Kemudian akan reply from atau TTA lagi. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Yang pertama itu akan request timeout, kemudian dia akan mengeluarkan output reply from. Nah, kemudian kita akan coba kirim paket lagi dari PC1 ke PC2. Di sini kita akan coba kirimkan paket lagi. Nah, maka di sini untuk hasilnya sudah successful ya teman-teman. Yang menandakan bahwa konfigurasi routing kita sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi static routing menggunakan 3 router. Nah, ini bisa kita pindahkan dulu teman-teman. Kemudian di sini kita bisa menambahkan routernya. Di sini kita pakai yang 2911, kita letakkan di sebelah router 2. Dan kemudian kita tambahkan juga satu PC lagi teman-teman. Dan jika sudah, kita bisa hubungkan dengan menggunakan kabel automatically. Nah, jika sudah, kemudian saya akan menambahkan mod terlebih dahulu untuk IP-nya. Nah, oke, jadi router 2 terhubung ke router 3 melalui interface gig 0/2 dengan IP 20.20.1/24. Dan kemudian untuk router 3 mengarah ke PC 3 itu menggunakan interface gig 0/1 dengan IP 192.168.3.2/24. Kemudian di sini kita akan langsung saja konfigurasi di router 3-nya ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router 3 terlebih dahulu. Kemudian kita ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke enable, kemudian config. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, teman-teman. Yaitu interface yang gig 0/0 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface 0/0. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP dari si interface gig 0/0 ini ya, teman-teman. Kita bisa masukkan IP yang ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan IP address 20.20.20.2. Kemudian masukkan juga subnetnya itu 255.0.
Kemudian kita enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah 01 ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ini belum menyala ya teman-teman karena kita belum mengkonfigurasi di router 3-nya. Lalu di sini kita juga akan mengkonfigurasi yang mengarah ke PC 3 teman-teman. Di sini kita bisa enter, kemudian exit. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 3 teman-teman, yaitu interface gig 0/1 ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan interface gig 0/1. Kemudian enter, lalu masukkan IP address-nya. Kita ketikkan IP address. Kemudian untuk IP-nya yaitu, kemudian di sini kita bisa masukkan IP-nya yaitu kita masukkan yang ini ya teman-teman. 192.168.3.1. Kemudian kita masukkan juga subnetwork-nya yaitu 255.0. Lalu enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah shutdown. Nah, ini dia sudah menyala ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk kabelnya itu sudah berwarna hijau. Kemudian kita akan konfigurasi di router 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ke router 2. Kita ke CLI. Enter. Kita bisa masuk ke enable. Kemudian config. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/2 ya teman-teman. Yang ini. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2. Kemudian enter. Lalu kita masukkan IP address-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP address. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu yang 20 ya teman-teman. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya yaitu 255.0. Kemudian enter. Lalu kita nyalakan dengan perintah shutdown. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk kabelnya sudah berwarna hijau. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP-nya di PC 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa klik PC 3, lalu kita ke desktop, kemudian IP configuration. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP-nya dari PC 3, IP-nya itu 192.168.3.1. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.3.10. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian kita isikan juga untuk default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Oke, lalu kita akan konfigurasikan static routing yang mengarah ke PC. Kita bisa buka dulu router 2-nya. Kemudian di sini kita bisa exit dulu. Lalu kita bisa ketikkan IP root. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.0. Kemudian masukkan subnet mask-nya yaitu 255.0. Dan kemudian untuk jalurnya itu yang 20.2 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan 20.20.20.2. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah networknya ya teman-teman, yaitu yang ini teman-teman. Dan yang di tengah ini adalah subnet mask-nya. Dan kemudian yang terakhir ini itu adalah jalur yang menuju ke PC 3 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter. Lalu kita akan konfigurasikan juga di router 3 agar bisa terhubung ke PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa ke router 3 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa exit ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan IP root. Nah, untuk networknya di sini kita pakai yang 1.0 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 192.168.1.0. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya yaitu 255.0. Lalu untuk jalurnya itu kita bisa pakai yang ini ya teman-teman, yang ini 20.1. Di sini kita bisa ketikkan 20.20.20.1, kemudian enter. Oke, kemudian kita akan konfigurasikan juga di router 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 1, kita ke CLI. Di sini kita bisa masuk enable, lalu config. Nah, ini tuh yang mengarah ke PC 3-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP root. Untuk networknya yaitu 192.168.3.0. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask teman-teman 255.255.2. Kemudian di sini kita memakai jalur yang 10.10.10.2. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita bisa coba ping di PC 1 yang IP dari si PC 3-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka PC 1-nya. Kemudian kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Di sini kita bisa ketikkan
Kemudian kita masukkan IP dari IP-nya, yaitu 192.168.3.10. Kemudian enter. Nah, di sini biasanya untuk awalannya itu emang akan request template ya teman-teman, namun nantinya akan reply from. Di sini kita bisa tunggu saja. Nah, di sini jika sudah reply from atau TTL itu berarti sudah tersambung ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Di sini kita akan coba kirimkan paket ya teman-teman. Dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini untuk keterangannya itu sudah successful ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang static routing dengan VLAN ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan 1 switch dan 4 PC. Di sini saya akan memakai switch yang 2960 ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan switchnya, kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan 4 PC ya teman-teman. Oke, kemudian jika sudah, di sini saya akan menghubungkannya terlebih dahulu dengan menggunakan kabel automatically ya teman-teman. Di sini kita sambungkan dari router ke switch. Di sini saya akan mengubah namanya dulu ya teman-teman menjadi switch 1. Kemudian kita hubungkan lagi dari switch ke PC 4. Lalu dari switch ke PC 5. Kemudian ke PC 6. Lalu terakhir ke PC 7. Kemudian di sini saya akan menambahkan area. Di sini kita bisa klik pada bagian ini ya teman-teman. Kemudian kalian bisa pilih yang fill color, kemudian kita bisa klik yang slash fill color. Di sini kalian bisa memilih untuk warnanya. Kemudian saya akan menambahkan note untuk yang PC 4 dan PC 5 itu akan menjadi VLAN 10. Di sini kita bisa tambahkan note ya teman-teman. Dan untuk yang PC 6 dan 7 itu akan menjadi VLAN 20. Lalu saya akan menambahkan note untuk IP-nya juga ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya dulu ya teman-teman di switch. Jadi kita bisa klik switch-nya, lalu close yang I. Kemudian di sini kita bisa masuk ke enable, kemudian config. Lalu kita masuk ke VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 10 itu IP-nya dari FA0/2 sampai FA0/3. Dan untuk IP dari VLAN 20 itu dari FA0/4 sampai FA0/5 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port, mode akses. Kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Kemudian enter. Lalu kita bisa exit lagi teman-teman. Kemudian masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan juga untuk switch port mode akses. Enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 20. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan do show VLAN brief. VLAN brief. Dan enter. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya itu sudah ada ya teman-teman. Dan untuk portnya itu sudah aktif ya teman-teman. Kemudian kita akan mengkonfigurasi jalur yang mengarah ke switch 1. Di sini kita bisa buka router 3-nya. Kemudian kita masuk ke enable, lalu config. Di sini kita bisa ketikkan interface di 0/2 yaitu yang mengarah ke switch 1-nya ya teman-teman, yaitu yang ini. Dan kemudian kita bisa menyalakan dengan perintah 01 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface
0/2. Kemudian kita bisa nyalakan dengan perintah 01. Nah, di sini ini sudah menyala ya teman-teman. Nah, maka di sini nantinya akan berubah menjadi hijau ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ini sudah berubah menjadi hijau. Kemudian di sini kalian bisa akses. Kemudian kita bisa ketikkan interface titik 0/2.10, kemudian enter. Lalu kita masukkan perintah encapsulation dot 1Q10. Lalu kita bisa masukkan untuk IP addressnya ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan untuk IP addressnya. Kita ketikkan IP address. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu yang 172.168.1.1. Jadi kita masukkan IP-nya yang ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga subnet-nya yaitu 255.255.0. Kemudian kita enter. Jika sudah, kita bisa exit. Lalu kita masuk ke VLAN 20. Kita ketikkan interface titik 0/2.20 lalu enter. Kemudian kita ketikkan perintah yang sama seperti tadi, yang encapsulation.1Q. Di sini untuk masuknya kita ganti menjadi 20. Lalu enter. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya, yaitu yang ini ya teman-teman. Kita ketikkan IP address 172.168.2.1, kemudian subnet-nya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter, lalu exit. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP. Di sini saya sudah menuliskan IP untuk masing-masing PC-nya ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk IP-nya. Di sini kemudian kita langsung saja masukkan IP-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka PC 4 terlebih dahulu. Kita ke desktop dan IP configuration. Kita masukkan IP-nya 172.168.1.2. Kemudian subnet-nya. Lalu kita masukkan juga untuk gateway-nya, yaitu 172.168.1.1. Kemudian kita masukkan juga pada PC 5. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan IP-nya 172.168.1.3. Kemudian subnet-nya, lalu kita masukkan juga untuk default gateway-nya. Oke, jika sudah, kita bisa masukkan pada PC 6. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita masukkan IP-nya 172.168.2.3, kemudian subnet-nya 255.0, kemudian kita masukkan default gateway-nya juga 172.168.2.1, kemudian terakhir kita masukkan juga IP pada PC 7. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian pada PC 7 kita masukkan juga 172.168.2.2, kemudian subnet-nya 255.0, lalu untuk default gateway-nya kita isikan juga yaitu 172.168.2.1. Kemudian jika sudah tidak bisa close. Di sini maaf saya pada PC 4 salah. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, jika IP-nya sudah dimasukkan, kita bisa coba kirim surat. Di sini saya akan kirimkan surat dari PC 7 ke PC 6. Nah, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Kemudian saya akan coba kirimkan surat dari PC 4 ke PC 5. Oke, di sini juga keterangannya sudah successful ya teman-teman. Oke, kemudian saya juga akan coba kirim surat dari yang berbeda VLAN ya teman-teman. Misal di sini saya akan mengirimkan dari PC 7 ke PC 5. Nah, maka di sini untuk hasilnya itu akan valid ya teman-teman, karena kita itu belum mengkonfigurasi static routingnya. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi static routingnya, kita terangkan dulu switch-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka switch-nya. Kita bisa masuk ke enable, kemudian config. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface yang FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Jadi kita bisa masuk ke interface yang ini ya teman-teman. Kemudian enter.
Kemudian kita bisa ubah menjadi mode terang, yaitu dengan perintah switch port mode terang. Kemudian enter. Kemudian di sini jika sudah, saya akan coba pin di PC 6 teman-teman. Di sini kita bisa silang, kemudian kita klik command prompt, kemudian ketik IP. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP dari si PC 4, yaitu 172.168.1.2. Kita bisa ketikkan 172.168.1.2. Kemudian enter. Di sini kita bisa tunggu untuk hasilnya. Nah, di sini hasilnya reply from atau TTL ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil ya teman-teman. Ini kita bisa close. Nah, lalu saya akan coba kirim surat dari PC 6 ke PC 4. Sini saya akan coba kirim surat. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasilnya ini successful ya teman-teman. Kemudian saya juga akan coba kirim surat dari PC 3 ke PC 6. Di sini saya akan kirimkan surat dari PC 3 ke PC 6. Nah, di sini dia juga sudah successful ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian di sini saya akan coba kirim surat dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini hasilnya juga successful ya teman-teman. Kemudian saya juga akan coba kirim surat dari PC 2 ke PC 7. Di sini saya akan coba kirimkan surat dari PC 2 ke PC 7. Nah, di sini hasilnya akan failed ya teman-teman, karena kita itu belum mengkonfigurasi yang jalur ke PC 2 dan juga PC 1. Kita baru mengkonfigurasinya yang jalur ke PC 3. Nah, untuk konfigurasi static routingnya, di sini kita bisa buka router satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke enable, lalu connecting. Lalu kita bisa masukkan perintah IP root. Kemudian kita masukkan network yang 172.168.1.0. Kemudian masukkan juga untuk subnetnya 255.255.255.0. Lalu di sini untuk jalurnya dia itu berarti mengarah yang ke 10.2 ini teman-teman. Ini ya. Jadi di sini kita bisa ketikkan 10.10.10.2. Kemudian enter. Lalu kita bisa ketikkan juga untuk yang ke VLAN 20 kita bisa tuliskan lagi. Namun untuk yang networknya itu kita ubah menjadi 2.0 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ubah yang 1.0 jadi 2.0. Kemudian enter. Nah, ini untuk jalurnya itu sama ya teman-teman, pakai yang 10.2. Nah, lalu di sini kita akan coba lihat dengan perintah sudo IP root. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini sudah ada yang 1.0 dan 2.0. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita akan konfigurasikan juga untuk yang di router 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa ke router 2. Kita masuk ke enable, kemudian config. Kemudian kita bisa ketikkan IP root. Kita masukkan yang 172.168.1.0, kemudian subnet maksudnya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan juga untuk jalurnya itu 20 yang kita masukkan juga untuk jalurnya itu yang 20.20.20.2. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 20. Di sini kita ganti menjadi yang kedua. Kemudian enter. Kemudian kita lihat dengan perintah sudo IP root. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang 1.0 dan yang 2.0 itu sudah ada ya teman-teman. Oke, jika sudah kita akan coba kirim surat lagi ya teman-teman. Di sini saya akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 7. Jika failed, kita bisa coba lagi teman-teman. Nah, ini sudah successful ya teman-teman untuk hasilnya. Kemudian saya akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 4. Ini akan saya kirimkan surat lagi ya teman-teman, dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini untuk hasilnya juga sama, yaitu successful. Nah, jika sudah successful semua, itu tandanya static routing kita sudah berhasil teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan saya tentang bab 3 kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.